Baik, kita lanjutkan di tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya tadi kita sudah melakukan yang namanya mendefinisikan beban dan beserta kombinasi bebannya. Dan kita langkah selanjutnya adalah kita menginput nilai-nilai beban yang akan kita masukkan. Oke. Dari sini kita bisa lihat di sini saya sudah siapkan pembebanannya dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai ke dak ya. Ini contoh sederhana saja. Tentu saja ada perhitungannya. Ada perhitungan untuk mendapatkan nilai-nilai ini. Baik, nanti di lain kesempatan saya bisa jelaskan bagaimana mendapatkan nilai-nilai tersebut. Oke. Di sini kita bisa lihat di elevasi lantai 1 yang elevasi 4 bebannya adalah 5 kN per meter persegi. Jadi caranya adalah kita akan turun di elevasi. Nah, ini dia. Oke. Kita select saja semua seperti ini. Oke. Pertama satuan saya pastikan ini adalah satuan yang sama, kilonewton per kilonewton meter C ya. Jadi di sini kita kilonewton meter C. Terus kita masuk di assign area load. Jadi assign area load uniform cell. Oke. Pertama ini adalah beban matinya. Beban matinya di sini adalah beban tambahan ya. Oke. Beban matinya kita akan isi beban matinya adalah 5 kN per meter persegi. Pastikan di sini adalah dead. Oke. Apply. Saya apply atau oke. Kalau oke berarti keluar. Kalau apply berarti apply di sini tapi belum keluar. Seperti ini. Oke, ini yang untuk elevasi Z-nya adalah 4 meter. Sekarang kita naik di elevasi 8 meter. Nilainya masih sama. Kita di sini 5. Oke, masih sama. Saya select seperti ini. 5, saya apply lagi. Oke, kita naik di elevasi selanjutnya, di elevasi 12 meter. Ini elevasi 12 meter. Oke, nilainya juga sama, 5, apply. Baik. Terus di elevasi puncak dak, nilainya adalah 4 kN per meter persegi. Saya naik di elevasi 15,5, kita select seperti ini, date-nya adalah 4, replace. Oke. Jadi elevasi paling puncak bebannya adalah 4 kN per meter persegi. Di elevasi 12 bebannya adalah 5 kN per meter persegi. Ini juga adalah di elevasi 8 meter adalah 5 kN per meter persegi. Di elevasi 4 meter bebannya juga adalah 5 kN per meter persegi. Itu adalah dead load-nya. Sekarang untuk beban hujan. Beban hujan itu posisinya ini saya tinjau dulu yang beban hujan. Beban hujan itu adalah 0,5 kN per meter persegi, tapi posisinya di dak. Berarti kita naik di dak. Berarti di dak itu adalah elevasinya adalah di 15. Kita naik di sini 8, 12, 15. Di sini saya select seperti ini. Kita pilih hujan, leaf hujan. Angkanya adalah 0,5 kN per meter persegi. Play, oke. Seperti ini, dia udah hujan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk untuk beban hidup. Beban hidup itu adalah lantai 1 2,5 sampai lantai 3 2,5 di elevasi dak adalah 1 kN per meter persegi. Baik, saya akan mulai dari yang paling bawah, paling dasar, elevasi 0. Dari sini. Ini adalah elevasi Z 4 meter. Jadi ini adalah lift manusia. Nilainya adalah 2,5 kN atau 250 kg per meter persegi. 2,5 kN. Naik lagi, select seperti ini.
Oke, naik lagi di elevasi 12. Ini adalah 2,5 kN juga. Oke, terus kita naik ke puncak. Oke, di elevasi puncak atau 15,5 meter, bebannya hanya 1 kN atau 100 kg ya, 1 kN per meter persegi. Ini kita select dulu. Oke, 1, apply. Kalau untuk program SAP yang di bawah yang SAP 2014 itu, SAP 2014 versi 14 ke bawah itu, di sini nggak ada apply ya, jadi langsung oke saja terus. Jadi kita masukkan satu-satu. Sinilah salah satu kelebihan dari SAP terbaru. Oke, saya oke berarti keluar. Oke dan langsung keluar gitu. Nah ini, jadi di sini pembebanannya sudah masuk semua. Kita sudah memasukkan semua. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk nilai pembebanan di sini kita sudah lakukan. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis struktur. Pertama-tama karena kita hanya sampai di static equivalent dulu, nanti untuk respon spektra akan saya bahas di video berikutnya. Ini saya bahas dulu untuk analisis dan desain struktur kita dengan beban gempa static equivalent. Oke, ini sudah seperti ini, beban juga semua sudah. Selanjutnya kita lakukan analisa struktur, analyze, set analysis option. Kita pilih yang 3D frame, pastikan ini space frame, kita klik space frame. Oke, analysis, run analysis. Nah, bila belum disimpan sebelumnya, nanti akan akan tersimpan. Nah, ini karena di sini masih static equivalent, maka modal ini kita bisa abaikan dulu, karena analisis modal ini baru dipakai nanti di respon spektra maupun time history. Jadi kita do not run seperti ini. Kita run now. Bila belum disimpan, filenya belum pernah disimpan sebelumnya, dia akan minta akan disimpan di mana, seperti itu. Tapi karena ini sudah pernah disimpan sebelumnya, maka dia akan melakukan yang namanya langsung dengan analisa struktur, seperti itu. Nah, ini adalah, mungkin saya tutup salah satunya ya, seperti ini. Oke, ini adalah deform shape untuk deadlock. Saya tunjukkan animasi seperti apa. Oke, ini adalah bentuk animasi dari deadlock. Oke, sekarang kita coba tunjukkan bentuk animasi dari lift manusia seperti apa. Oke, ini pastikan deform shape untuk lift manusia hampir sama juga dengan dead tadi. Begitu juga dengan hujan. Kita tunjukin lift hujan seperti apa. Nah, ini adalah hujan. Jadi karena hujan itu hanya membebani pada posisi dak saja, kita lihat. Oke, sekarang kita tunjukkan untuk beban gempa. Sini ada static equivalent arah X. Oke, static equivalent arah X. Oke. Nah, static equivalent arah X ini murni masih hanya bergeser ke arah X saja. Nah, ini. Oke. Selanjutnya adalah static equivalent arah Y. Oke. Nah, ini adalah untuk ke arah Y. Oke. Baik. Nah, itu adalah bentuk dari deform shape. Jadi, kalau kita uraikan, akibat beban luar, external force, atau biasa juga kita sebut aksi, akan muncul yang namanya reaksi. Reaksinya atau respons struktur kita itu ada
deform shape seperti ini tadi, akibat beban mati, beban hidup, dan seterusnya. Ada reaksi tumpuan, kita bisa menampilkan reaksi tumpuan mulai dari caranya adalah dari display, show for stress, di sini join. Nah, tinggal kita pilih, kita menampilkan reaksi tumpuan sebagai contoh misalnya dead. Jadi kita bisa lihat nih. Nah, itu akan muncul reaksi tumpuan di bawah sini. Oke. Nah, yang ketiga adalah internal force. Internal force itu adalah gaya-gaya dalam. Caranya adalah kita menampilkan gaya-gaya dalam. Gaya dalam itu ada momen, geser. Sini saya tunjukin ya, display, show, force stress, frame, cable tendon. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita bisa lihat nih. Ada axial force, ada gaya geser atau gaya lintang searah sumbu lokal 2 ya. Terus geser arah lokal 3, torsi, momen 22, momen 33. Oke, saya tampilkan saja, saya tunjukin. Saya coba untuk dead ya. Saya apply. Oke. Ini adalah untuk gaya aksial. Bagaimana dengan momen? Momen yang kita pakai adalah momen 33. Seperti ini. Ini adalah momen yang ditampilkan dari beban dari momen 33 ya. Ini adalah momen untuk momen lentur ya. Oke, terus untuk gaya geser yang kita pakai adalah gaya geser 22 seperti ini. Nah, inilah gaya geser 22, kita bisa lihat di sini. Baik, saya coba hilangkan lantainya supaya tidak mengganggu dulu. Klik ini, set display option. Terus areanya adalah kita not in view supaya tidak tampil. Seperti ini, saya oke. Nah, ini. Oke, saya tampilkan sekali lagi. Misalnya adalah momen 33. Nah, ini adalah momen 33. Ini dia. Ini adalah momen 33. Oke, sekarang kita akan coba menampilkan bagaimana dari hasil dari kombinasi dengan beban gempa. Di sini ada 1, dead load, 1 live load, tambah 1 static equivalent RX. Oke. Nah, ini dia. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah momen, bidang momen akibat kombinasi 1, dead load, 2 dead load, 1 live load, tambah static equivalent RX. Oke. Bagaimana dengan arah Y misalnya, saya tampilkan. Nah, arah Y seperti ini. Ini arah Y seperti ini, tapi untuk arah sebaliknya tampak dari samping ya, seperti ini. Dia akan seperti ini. Kenapa? Karena memang gaya gempanya tadi searah Y. Seperti ini. Nah, ini adalah tahapan yang dikatakan tahapan analisa struktur. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk dalam desain strukturnya. Tadi adalah analisa struktur atau analisa mekanika tekniknya. Sekarang adalah untuk desain strukturnya. Karena ini adalah struktur beton bertulang, maka tentu saja kita akan menggunakan peraturan struktur beton bertulang. Oke. Kita masuk di desain steel, bukan steel frame design tapi concrete frame design, view, revise, preference. Kita pastikan di sini ACI yang terbaru adalah ACI 3184. Sini kita akan coba mencari ACI yang masih sesuai dengan SNI kita. SNI kita sebenarnya untuk SNI beton kita itu sebenarnya adalah merefer ke ACI 95 dan 97 ya. Di sini kita pakai yang ACI, nggak masalah kita pakai ACI yang ini 3189, ini 31811. Ini juga perubahannya juga tidak begitu besar. Oke. Tapi di sini harus kita revisi sesuaikan dengan SNI kita. Utamanya di sini. V tension untuk bending itu adalah sini, ini adalah untuk bending. Ini adalah 0,8. Oke. Utilization factor limit kita pakai 1, ini untuk yang di kolom. Oke, ini saja kita rubah. Oke. Terus masuk lagi di desain, concrete frame design, select design combos.
Oke, di sini kita select semua ini, kita add, sedangkan ini kita hilangkan nih checklistnya seperti ini, supaya program tidak melakukan generate code base berdasarkan desain load yang ACI 314 tadi ya. Jadi kombinasi yang dipakai adalah kombinasi yang kita definisikan sendiri, karena kombinasi ini akan sedikit berbeda dengan kombinasi bawaan ACI langsung ya. Oke. Terus kita lakukan desain, concrete frame design, start design. Nah, ini adalah hasil yang ditampilkan seperti ini. Hasil yang ditampilkan ini tidak aman ya. Ini adalah hasil yang ditampilkan di sini tidak aman. Kita cek di sini, rasionya 5,78, cukup besar ya. Kita akan cek nanti di mana perbedaannya ya, masalahnya di mana. Seperti itu. Namun pada prinsipnya di sini kita tujuannya untuk menunjukkan bagaimana proses desain itu dilakukan. Nanti kita akan cek sama-sama di mana kita akan cek apakah bebannya terlalu over apa tidak, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba dengan desain statik, artinya belum ada faktor gempa. Di sini kita masuk di desain, concrete frame design, select desain compose-nya. Ini untuk gempanya kita hilangkan dulu seperti ini. Remove. Ini remove. Jadi ini adalah statik biasa seperti ini. Oke. Kita lakukan desain, concrete frame design, start design. Nah, ini pun juga kolom oke, sebagian kolom tidak oke ya. Nah, di sini balok semua overstrength. Kita bisa lihat di sini overstrength. Nah, ini saya klik kanan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya. Untuk penulangan lenturnya sih tidak ada masalah, tapi yang masalah adalah di penulangan gaya geser. Kita bisa lihat di sini dari summary-nya ini. Kita bisa lihat di sini summary-nya adalah ini overstrength untuk apa? Geser ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk untuk analisa respons spektra saya akan tunjukkan di video berikutnya. Jadi pada prinsipnya kita akan melakukan desain untuk static equivalent, respons spektra, dan time history. Nanti kita akan meninjau ulang apakah bebannya sudah sesuai apa tidak, seperti itu. Oke. Baik, saya lanjutkan nanti untuk perhitungan respons spektra, saya lanjutkan di video